Kak Vivi Novia Putri UD, SPD, adalah pengajar berpengalaman di bidang bahasa Indonesia dengan latar belakang pendidikan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau telah mengajar di berbagai lembaga, termasuk SMK Tunas Harapan dan Bimbel Quantum SS. Kak Vivi dikenal dengan metode pengajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami, yang mampu meningkatkan minat belajar siswa dalam bahasa Indonesia, khususnya persiapan masuk perguruan tinggi negeri. Baik, kali ini kita akan membahas tentang semantik. Nah, mungkin teman-teman baru dengar ya apa itu semantik. Oke. Nah, menurut KBBI ya, semantik menurut KBBI ini ilmu yang mempelajari tentang makna kata dan kalimat. Jadi fokusnya pada makna. Oke, makna kata ataupun kalimat. Apa itu makna? Nah, makna sendiri adalah arti yang terkandung dalam suatu kata, ya, dalam suatu kata. Oke, ini arti terkandung suatu kata. Oke, nah itulah makna. Jadi ada arti atau ada definisi yang terkandung dalam sebuah kata, gitu ya. Sini terdapat jenis-jenis makna kata. Ada jenis-jenis makna kata. Nah, ini dibedakan menjadi makna leksikal dan makna gramatikal. Nah, makna leksikal lebih mudahnya kita bisa dengan makna kamus. Jadi sesuai yang ada pada kamus, ya. Oke, belum ada perubahan makna, ya. Jadi makna ini bisa bergeser atau berubah ya, tergantung nanti dengan konteksnya. Maka contohnya, oke, berikan contoh dari makna leksikal. Rumah. Nah, maknanya rumah itu bangunan tempat tinggal, ya kan? Nah, nanti ada pergeseran makna seperti dia adalah rumah bagiku. Nah, itu rumah maksudnya seseorang yang membuat kita nyaman untuk bercerita. Nah, tapi secara leksikal rumah adalah bangunan tempat tinggal, gitu ya. Nah, ini merupakan makna leksikal. Oke. Kita bahas selanjutnya makna gramatikal. Nah, makna gramatika. Oke, jadi makna kamus. Nah, ini makna yang sudah mengalami perubahan atau pergeseran makna. Nah, ini bisa melalui proses pengimbuhan, ya. Di rumah jadi perumahan. Nah, itu jadi beda lagi ya. Pengimbuhan, pengulangan kata gitu ya. Rumah-rumah. Kalau rumah-rumah berarti ada banyak rumah gitu. Pengulangan atau pemajemukan. Nah, ini membentuk kata majemuk, misalnya sapu dan tangan, kedua kata yang berbeda jika diartikan secara klasikal, tapi ketika kita gabung, kita majemukkan, nah itu memiliki arti baru. Nah, sapu tangan berarti lap yang dipakai untuk kita pakai gitu ya. Oke, kita beri contoh tadi yang pengimbuhan ya, untuk pengimbuhan. Jadi kita ada kata rumah, kita ubah rumahnya jadi berumahkan. Nah, ini ada imbuhan ya. Sini terdapat imbuhan ber dan kan gitu ya. Maka ini maknanya berbeda, menjadikan sesuatu menjadi rumah tadi ya. Orang kita jadikan tempat yang nyaman. Nah, kita sebutnya rumah ya, orang, padahal dia adalah orang. Menjadikan sesuatu sebagai rumah ya. Terus bisa berumahkan. Kemudian tadi contohnya lagi ada sapu tangan. Nah, ini kan punya makna baru ya. Ini punya makna baru. Makna dari sapu tangan itu apa? Sapu tangan ini penulisannya digabung ya. Sapu tangan. Nah, contoh berikutnya ada sapu dan tangan. Ini mengalami penggabungan atau pemajemukan ya. Ini menjadi sapu tangan. Sapu tangan memiliki makna baru, yakni kain berbentuk segi empat. Untuk mengolah keringat misalnya kan. Nah, itu contoh-contoh untuk makna gramatikal, makna leksikal, itu makna kamus ya. Ini sudah paham ya. Oke, kita lihat lagi jenis-jenis makna kata, makna leksikal, makna kamus, makna gramatikal, makna yang sudah mengalami perubahan atau pergeseran dengan pengimbuhan, pengulangan atau pemajemukan. Kemudian kita akan bahas sekarang tentang pergeseran makna. Ada pergeseran
kita bahas tentang pergeseran makna. Nah, di sini untuk pergeseran makna biasanya kita kenal ada 4 ya. Yang pertama itu ada generalisasi. Nah, ini makna kata meluas dari makna sebelumnya. Oke, ambil contoh sini kata bapak. Nah, ini maknanya pada awalnya orang tua kandung. Sekarang kata bapak bisa dipakai untuk banyak hal ya, memanggil orang lebih tua, juga memanggil atasan ya, menggunakan kata bapak, dan masih banyak lagi. Nah, untuk mudahnya generalisasi itu menjadi banyak makna yang terkandung dalam kata tersebut. Oke, pasangan untuk generalisasi apa? Nah, di sini pasangannya adalah spesialisasi. Nah, ini terbalik ya. Nah, ini kebalikannya dari tadi meluas, berarti lawan katanya adalah penyempitan makna. Nah, ini penyempitan makna. Oke, dan spesialisasi maknanya malah menjadi tunggal. Awalnya dia bisa dipakai untuk apapun ya. Sekarang hanya dipakai untuk makna kata-kata tertentu. Misalnya contoh, kita pakai kata sarjana. Nah, sarjana ini dulu dipakai untuk orang-orang pintar atau cendekiawan ya, walaupun dia tidak kuliah ya. Kalau dia berwawasan luas disebutnya sarjana, tapi berubah maknanya menjadi lulusan perkuliahan strata 1 ya. Nah, ini baru disebut sarjana. Kalau baru lulus D3 juga tidak disebut sarjana ya. Lulus perkuliahan S1 dia lebih sempit maknanya, tidak bisa dipakai untuk yang lain-lain. Itu pergeseran makna. Nah, ini berpasangan ya. Nah, ini berpasangan. Nah, kemudian ada pasangan lagi, ameliorasi. Nah, teman-teman kalau suka baca ada soal tentang ameliorasi, maka ameliorasi yang pertama, ameliorasi makna kata lebih sopan ya. Oke, maknanya lebih sopan. Nah, contoh apa? Contoh, kita pernah mendengar kata pembantu. Nah, ini ada makna yang lebih halusnya atau kata yang lebih halusnya. Kita bisa mendengar asisten rumah tangga. Ini maknanya lebih sopan ya. Kita, nah kita bisa sebut ini dengan ini ada tuli ya. Ini bisa kita bilang dengan tunarungu. Oke, ini maknanya lebih sopan. Nah, pasangannya ameliorasi apa? Peorasi ya. Jadi kalau diminta untuk carilah makna yang terdapat peorasi pada teks. Nah, peorasi berarti kita diminta untuk mencari makna tidak sopan ya. Ini sudah tidak sopan bahasanya. Nah, ini disebutnya peorasi. Contoh, kata kurus. Nah, ini orang bisa sebut ceking gitu ya. Nah, ini nggak boleh nih, peorasi namanya. Nah, terus ada lagi yang kurang sopan. Nah, harusnya pegawai. Nah, ini bergeser menjadi buruh. Buruh terkesan lebih buruk daripada pegawai ya. Oke, nah inilah makna-makna peorasi. Mereka berpasangan. Jadi pasangan ameliorasi itu, peorasi ini berpasangan. Oke, selanjutnya ada lagi pergeseran makna sinestesia. Nah, apa sinestesia? Ini pergeseran makna indra. Contoh, senyumnya manis sekali. Nah, kata manis ini dipakai untuk rasa. Nah, tapi ini bergeser menjadi penglihatan ya. Nah, seperti ini. Jadi pergeseran. Oke, itulah beberapa tentang semantik atau makna kata.